Halo teman-teman Sobat Indonesia Belajar, kali ini channel Indonesia Belajar kedatangan tamu istimewa, yaitu Hasudungan Perdana Cipta Sijabat. Bro Hasudungan adalah salah seorang solution manager untuk China Mobile International. Nah ini dia orangnya. Bro Hasudungan silahkan untuk memperkenalkan diri dan menyapa teman-teman Sobat Indonesia Belajar. Halo teman-teman Sobat Indonesia Belajar, nama saya Hasudungan Perdana Cipta Sijabat. Saya alumni IT Maranatha, Fakultas Teknologi Farmasi. Saya masuk di tahun 2005 dan saya lulus di tahun 2009. Dan sekarang saya sudah bekerja sebagai Solution Manager di China Mobile International Limited. Oh ya teman-teman, seperti sudah dijelaskan oleh Bro Hasudungan tadi, bahwa Bro Hasudungan adalah alumni Fakultas IT Universitas Maranatha Ya, Bandung, tempat di mana saya ya, mengajar sampai hari ini. Salah satu ya. pengalaman berkesan bagi saya dengan Bro Hasudungan adalah saat kami berdua ditugaskan untuk membawakan sesi pelatihan terkait jaringan komputer bagi guru-guru di SMK Immanuel Pontianak. Saya masih ingat sekali saat itu saya bangun kesiangan dan kita berdua hampir ketinggalan pesawat. Untungnya selama di Pontianak kita benar-benar dapat menikmati sesi pelatihannya. Bahkan kami masih extend 1 hari karena kami diajak tamasya ke Singkawang oleh guru-guru SMK Immanuel. Saat itu kami benar-benar dijamu dengan sangat spesial sekali selama bertugas di Pontianak. Oh ya, Bro Hasudungan, sekarang ini kan dirimu seorang solution manager. Ya. Bisa nggak dijelaskan ke teman-teman di sini, apa itu solution manager, dan apa saja sih kerjaan dari seorang solution manager di suatu perusahaan yang bergerak di bidang telecommunication and data infrastructure? Oke, Bro Budi, thank you. Jadi, saya coba jelaskan dari perspektif yang lebih luas ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau di profesi yang saya jalankan sekarang itu ada beberapa fase atau beberapa vertikal yang kita sebut sebagai tim untuk kita bisa dapatkan tujuan kita. Dalam hal ini dapatkan PO atau purchase order dari customer. Ada part sales, salesnya sebagai fronting in terms of customer relations, in terms of mungkin company branding dan sebagainya. Kemudian dapat yang namanya pre-sales. Pre-sales ini adalah merupakan subject matter expert kalau mungkin bahasa generalnya di setiap produk yang kita punyai. Mungkin dia expert di bidang A, dia expert di bidang B, dan dia expert di bidang C. Dan dia itu bisa lebih dari satu orang. Kemudian part ketiga namanya delivery team. Delivery team ada dua. Ada tim untuk project management, ada tim untuk implementasi. Dan yang keempat ada namanya operations. Jadi setelah kita deploy project-nya, kita deploy solusinya, kita akan handover ke part operations untuk di-maintain solusinya. Jadi untuk solution architect itu merupakan secara fungsional, kalau saya boleh gambarkan, dia ada di atas yang mengorkestrasi semua ini. Kalau bahasa awamnya dia sebagai tailor. Tailor sebagai untuk menjual atau merakit atau menjahit solusi dari A sampai Z. Apa yang harus dimiliki oleh seorang solution architect? Yang pertama, dia harus punya skill leadership. Kenapa? Karena dia harus mengorkestrasikan semua aspek-aspek yang ada di bawahnya tadi. Kemudian yang kedua, seorang solution architect atau solution manager, dia harus mempunyai skill komunikasi. Kenapa? Nanti dia yang akan menginterpretasikan dari technical ke non-technical, dari bisnis ke technical, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Dan yang ketiga, seorang solution architect harus mempunyai kemampuan high level dari A sampai Z. Jadi dia mengerti apa yang dia omongkan, dia mengerti bagaimana pola pikir customer, dan dia mengerti bagaimana dia menjual atau mempresent solusi yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, tugasnya solution architect sebenarnya bukan hanya menjual, bro. Jadi dia juga terlibat dari sisi strategic business, dia terlibat dari customer approaching, kemudian dia juga terlibat dari sisi bagaimana apa yang dia presentasikan itu berjalan dengan baik. Jadi dia maintain tuh bro, dari part sales sampai dengan ke part operations, kemudian setelah semuanya beres, dia akan pergi ke project yang baru. Karena goalnya adalah membantu company untuk mengenerate revenue. Seperti itu Oke, bro. oke. Berarti harus punya balance ya antara kemampuan untuk mengkomunikasikan dari sisi bisnis dan juga dari sisi teknikal ya di sini. Betul, Oke, oke. betul. Dan leadership untuk aspek-aspek di bawahnya tadi bro. Oke, oke. Wow, luar biasa sekali nih ya. Nah, Oh ya, teman-teman, sekadar informasi, Bro Hasudungan ini memiliki pengalaman karir yang cukup panjang di bidang telecommunication and data infrastructure. Sebelum ya. bergabung sebagai seorang solution manager di China Mobile, Bro Hasudungan juga pernah menjadi seorang lead solution architect
dan network consultant bagi sejumlah perusahaan ternama seperti British Telecom, Paket Sistem Indonesia, dan juga Metrodata. By the way, mungkin Bro Hasudungan juga bisa memperkenalkan apa itu China Mobile International ke teman-teman Sobat Indonesia Belajar, karena ada kemungkinan banyak di antara teman-teman di sini yang belum mengenal CMI. Oke, saya coba tambahkan ya bro. Jadi Oke. perjalanan karir saya itu sebenarnya dimulai dari aspek-aspek yang saya sebutkan sebelumnya, dari bidang technical, dari bidang non-technical, dan dari bidang operations. Jadi pertama kali kerja itu saya sebenarnya di Maranatha bro, di kampus kita, sebagai NOC engineer. Waktu itu saya standby di NOC-nya kita dari hari Senin sampai Jumat selama 5 jam per hari. Nah, saya tahu jadinya, oh kalau operation itu cara handle-nya itu seperti ini. Kemudian jika ada trouble seperti ini. Karakteristik setiap user itu seperti apa. Setelah lulus dari Maranatha, saya bekerja sebagai tim implementasi di salah satu Cisco Gold Partner. Jadi saya juga tahu, oh ketika kita mau implementasi, apa yang harus disiapkan. Mungkin dulu waktu di kampus, kita ketika mau buat web server atau DNS server, kita hanya modal Excel bro, Excel file. Di satu sheet kita tulis parameternya, kita implementasikan dan kita try and error. Ternyata bro, banyak hal juga yang harus diperhatikan. Misalkan micro desainnya seperti apa. Micro design itu adalah gambaran yang akan kita implementasikan seperti apa. Kemudian kalau dia integrasi dengan existing system, integration desainnya seperti apa. Karena customer nggak mau dong, misalkan saya deploy satu teknologi baru, menyebabkan downtime yang berjam-jam atau berhari-hari, atau mungkin minimum downtime mereka maunya. Nah, itu harus ada strateginya juga. Kemudian yang ketiga, setelah kita implementasi, hal-hal yang terjadi di lapangan itu kita harus bisa bersifat fleksibel. Jadi misalkan ada yang di desain kita tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, kita harus fleksibel dan kita harus decide kita mau apa supaya sistem customer ini tidak mati atau tidak down. Dan yang keempat, kita lakukan dokumentasi dan handover ke customer. Jadi banyak yang bilang saya maunya fokus di technical. Oke, silakan. Tapi kalau fokus di technical itu pun sebenarnya kita harus tahu juga cara membuat dokumentasi, cara komunikasi, dan kita harus buat keputusan in case ada satu keadaan genting yang terjadi. Kemudian yang kedua, setelah jadi tim implementasi, saya pindah sebagai tim pre-sales. Nah, saya menjual itu produk, tapi dari sisi teknikal. Nah, saya juga belajar bagaimana menjual produk saya dan bagaimana meyakinkan customer bahwa produk saya jauh lebih baik dibandingkan produk yang lain. Seperti itu, bro. Karena waktu itu kan sifatnya vertikal. Nah, saya juga belajar. Kemudian bagaimana saya belajar juga bagaimana sih sebenarnya point of view dari sales. Kita kan selama ini taunya, sales mah tinggal jualan. Ternyata nggak segampang itu, bro. Mereka punya strategi juga. Bagaimana saya harus mendekatkan dengan customer, saya maintain customer, dan saya masukkan apa yang saya jual. Jadi sebenarnya kita tuh harus saling kolaborasi, baik dari sisi sales, technical, dan operations. Dan yang keempat, saya pindah pertama kali saya sebagai solution architect itu di pakai sistem, itu saya diajarkan bagaimana berpikir sebagai layaknya seorang, ya mungkin bahasanya seorang CTO kali bro. Kenapa? Karena seorang CTO itu dia tahu, dia mau apa, dia butuh apa, dan yang dia hadapin apa. Plus, ditambah kemampuan untuk mendeteksi bagaimana saya harus mendekati customer ini dan mengkomunikasikan ide-idenya saya. Dan benefit apa yang mereka tawarkan. Jadi, solution architect itu untuk mengorkestrasikan, bro, tim-tim yang ada di bawahnya. Kemudian, apa itu China Mobile? China Mobile merupakan salah satu operator BUMN China yang ada di China. Jadi ada 3 di sana, bro. Salah satunya China Mobile. Dan kita menguasai sekitar 75% market share yang ada di China. Wow. Jumlah subscriber kita sekitar 1,2 miliar. 1,2 miliar, bro. ini, bro. Wow. 1,2 miliar. 900 juta merupakan orang atau people. Okay. Sisanya mesin. Atau mungkin bahasa trennya sekarang IoT lah. IoT, okay. Seperti itu kan. Kemudian kita punya 3 vertikal produk. Produk pertama vertikal yang dikhususkan untuk customer telco atau service provider. Seperti misalkan kalau di Indonesia bisa ke Telkomsel, bisa ke XL, Indosat, Hutchison, dan yang lainnya. Kemudian kita juga produk untuk seperti enterprise, ya sifatnya ad hoc. Ad hoc artinya apa? Kita nggak terdipan di salah satu produk. Misalkan produk A, produk B, produk C. Tidak. Kita ad hoc, yang kita jual hanya solusi
based on customer limitations, based on customer requirement, dan based on customer budget. Oke. Jadi misalkan kita nih mau beli mobil, saya butuhnya 7-seater. Budgetnya Bapak berapa? Budget saya sekian. Oh, kalau Bapak budget Bapak sekian, ya Bapak bisa beli katakanlah Avanza atau Innova. Kemudian ada lagi, saya butuh 7-seater, tapi saya butuh kenyamanan yang lebih, misalkan gitu kan. Oh, Bapak bisa beli yang lain, misalkan mungkin dari sisi merek BMW atau yang lainnya seperti itu. Jadi seorang solution architect itu harus bisa mendefine apa yang akan ditawarkan ke customer-nya based on customer condition lah, seperti itu. Dan yang ketiga, kita punya produk yang namanya Jigo Trip. Itu untuk retail market. Itu apa? Itu sebenarnya apps, bro. Jadi wisatawan China itu kan dia banyak yang ke luar negeri ya. Katakanlah dia ke Indonesia, dan dia tuh buta di Indonesia itu seperti apa sih keadaannya. Keadaannya sih seperti misalkan apa sih tempat nongkrong yang enak, yang lagi hits, apa sih makanan yang lagi hits di Indonesia, kemudian berapa sih taksi fare rate-nya di Indonesia, berapa sih hotel rate-nya di Indonesia. Nah, itu bisa sebagai guidance. Jadi misalkan nanti ada yang ini lebih dari sini nih, misalkan gitu kan, masalah budgetingnya, dia bisa cari yang lain sebagai opsinya. Dan yang terakhir, bro, kita tuh punya produk yang namanya SIM Global. Kalau SIM Global itu bisa dipakai di seluruh negara. Kalau Bro Budi ke Soekarno-Hatta nih, misalnya mau balik ke Australia nih, mau liburan misalkan, Bro Budi bisa pakai SIM kita itu tanpa melakukan aktivasi roaming di negara-negara tujuan. Jadi misalkan Bro Budi mau ke Australia, habis itu Bro Budi mau ke Amerika, atau mau ke Europe, nah bisa pakai single SIM yang kita buat. Kalau biasanya partner kita dia gabungkan dengan modemnya mereka. Oke. Nah, jadi SIM-nya kita. Nah, itulah yang kita jual, bro. Seperti itu. Dan China Mobile sendiri di Indonesia baru berdiri sekitar 2 tahun, dan kita fokus ke 2 industri tadi, yang telco atau carrier dan enterprise. Seperti itu. Oke. Alright. Oh, menarik sekali nih ya. Oh ya, bro. Topik bincang-bincang kita kan kali ini seputar bidang telecommunication and data infrastructure. Nah, bisa nggak diberikan gambaran sederhana terkait apa itu bidang telecommunication and data infrastructure ke teman-teman Indonesia Belajar? Oke, saya mulai dari data infrastructure dulu ya, bro. Ya. Karena pengalaman saya kurang lebih banyak di sana, dan baru 3 tahun ini saya join di telekomunikasi. Data infrastructure itu merupakan infrastructure yang kita buat untuk running satu aplikasi. Misalkan, bro, kita kan sering pakai namanya mobile banking nih. Mobile banking itu kan dia apps sebenarnya, bro. Tapi sebenarnya di balik itu banyak faktor yang terlibat. Ada dari sisi connectivity, kemudian ada dari sisi security, dari sisi networking, dari sisi compute, storage, dan kawan-kawannya. Nah, infrastruktur inilah sebenarnya tempat aplikasi itu running, bro, atau diproses. Nah, inilah yang bisa buat kita untuk melakukan transaksi mobile banking, atau misalkan melalui SMS banking, atau yang lainnya. Atau yang kedua, misalkan Bro Budi mau menggunakan email dengan domain @maranatha. Nah, itu kita punya infrastruktur itu memainkan peran penting untuk bagaimana email itu bekerja untuk terima email dari luar atau kirim email keluar. Nah, di dalam infrastruktur itu di running, bro, untuk apanya? Untuk sebagai tempatnya lah. Jadi kalau analoginya misalkan kita mau ke Bandung untuk makan pecel lele misalkan gitu, bro. Nah, infrastrukturnya itu apa? Dari Jakarta ya jalan. Nah, jalannya itulah kita perapat. Contoh simpelnya seperti itu. Kemudian untuk bidang telekomunikasi, bro. Nanti juga saya akan coba tunjukkan beberapa slide. Nah, ada produk yang kita sebut dengan namanya IPL atau IPLC. Bahasa awamnya apa? Itu kabel ke luar negeri, bro. Nah, saya coba share screen, bro. Jadi, ada website yang namanya submarinecablemap.com. Saya coba ulang ya. Bisa dilihat, bro, situsnya? Bisa. Oke. Nah, ini, bro, adalah kumpulan-kumpulan kabel yang dimiliki oleh semua operator di seluruh dunia. Saya harus kasih statement. Tidak ada operator yang bisa berdiri sendiri, bro, di seluruh dunia. Jadi mereka harus saling berkolaborasi. Misalkan kalau di China yang kuat China Mobile. Nah, misalkan ada operator mau koneksi dari Europe. Nah, dia harus kolaborasi, bro, dengan China Mobile untuk bisa akses ke negara tujuan. Atau mungkin dari China mau akses ke US atau mungkin ke Europe atau mungkin ke Indonesia. Nah, dia harus kolaborasi dengan operator-operator yang ada di negara tujuan. Ada kabel namanya SDC. Saya coba gambarkan. SDC itu adalah
Southeast Asia Japan Cable. Nah, Oke. ini bro untuk apanya? Untuk gambarannya, ini Mhm. kabelnya. Nah, bro bisa lihat di sini ada beberapa milik nih bro untuk kabel ini. Ada namanya Google, Oke. ada namanya Telkom Indonesia, Mhm. dan ada namanya China Mobile. Oke. Nah, kemudian ada kabel yang namanya APG. Saya coba ulang lagi, summary kabel. Ini sebagai informasi ke teman-teman Sobat Indonesia Belajar bahwa even OTT seperti Google, seperti Facebook, itu dia sudah punya kabel sendiri itu bro, untuk komunikasi datanya. Wow, menarik ya. Mereka Namanya punya infrastruktur kabel sendiri ya, sekelas punya, Google dan Facebook itu ya. punya bro. Wow, impresif Ya, itu. untuk kabel APG nih, Asia Pacific Gateway nih bro. Nah, ini Mhm. bro bisa lihat nih, pemiliknya ada China Telecom, ada China Mobile, dan ada Facebook bro. Oke, oke. Wow. Oke. Nah, kalau sekarang kan lagi booming tuh yang namanya cloud provider tuh bro, seperti Hmm. AWS, Google, seperti Ali, seperti Azure. Nah, sebenarnya mostly mereka punya kabel sendiri bro. Oke, Tapi emang wow. mungkin tidak semua negara yang mereka bisa tuju. Nah, itu mereka harus kolaborasi lah bro. Misalkan ke China dengan China Mobile, ke Indonesia dengan Telkom, atau ke Europe dengan BT misalkan seperti itu bro. Berarti dengan kata lain, beberapa cloud provider juga pasti akan menggunakan beberapa layanan infrastruktur kabel yang dimiliki oleh China Mobile juga ya, bro ya? Pasti bro, kalau dia Oke, oke. menuju ke negara tujuan yang China Mobile kuat atau punya gitu bro. Oke, oke. Kemudian saya coba kasih slide ya bro ya. Oke, Bisa dilihat slide-nya. bisa, bisa. Ini sekilas tentang China Mobile bro. Oke, Jadi kita mempunyai sekitar 9 kabel bawah laut bro, oke, yang kita miliki atau kita salah satu anggota konsorsium. Kemudian kita punya sekitar 8 kabel bawah darat. Dan update terakhir, kita sudah mempunyai sekitar 170 POP bro, router yang ada wow. di beberapa negara. Dan kita mempunyai sekitar 60 Cloud Connect. Ini saya akan jelaskan nanti di bagian Cloud Computing. Kemudian kita mempunyai sekitar 5 data center, bro, yang Oke, kita bangun, kita deploy, dan kita maintain sendiri. oke, oke. Ada di Singapura, ada di UK, ada di Frankfurt, ada di Hong Kong, dan ada di US seperti itu, bro. Jumlah Oke, oke. customer kita sekitar 2.000, dengan 80 diantaranya merupakan Fortune 500 company, bro. Oke, oke. Nah, ini sekilas tentang Asia Pasifik, resource yang kita punyai di Asia Pasifik, bro. Jadi seperti saya Mhm, sebutkan tadi, ada kabel namanya SGC, mhm. APG, SGC, ada ke Vietnam, ada ke India, ada ke Pakistan, dan yang lainnya, bro. Oke. Jadi gampangnya begini, bro. Misalkan Bro Budi mau traveling dari Indonesia ke Hong Kong, bro. Mhm. Dan Bro Budi aktifkan roaming yang Bro Budi, supaya bisa pakai nomor Indonesia. Nah, itu kan selain kita enable faktor roaming, nah sebenarnya roaming itu berjalan di atas kabel-kabel ini, bro. Oke, oke. Nah, jadi kabel ini bisa digunakan untuk multi-purpose. Bisa kabel untuk Mhm. roaming, bisa untuk voice, data, apalagi sama untuk SMS, seperti itu, bro. Oke, Nah, oke. ini saya yakin teman-teman Indonesia Belajar nih harus tahu nih, bro, bahwa seperti inilah yang terjadi di background. Selama ini mungkin kalau mereka belajar jaringan komputer, kita hanya tahu routing protokol, switching, security. Nah, sebenarnya itu lebih luas jauh dari itu, bro. Nah, Betul. jadi pengalaman saya itu, bro, ada di bidang data infrastructure dan sekarang lagi fokus ke telekomunikasi. Jadi tahunya end to end nih. Dan Oke, ternyata oke, wah oke. cukup luas. Iya, luas Cukup luas sekali nih ya. juga ya untuk Luas untuk sekali, betul. apanya coverage ilmu kita ini. Betul, betul, betul. Dan ini resource kita dari Asia ke Eropa, bro. Kita punya kabel namanya CMU5. Coverage-nya dari Singapura sampai ke Italy. Nah, kalau Oke. Bro Budi mau roaming di Italy ini ya pakai kabel CMU5 kita nih, bro. Oke, 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 oke. Kemudian ke E1 dari Hong Kong sampai ke France, gitu, bro. Kemudian kita juga punya resource dari Asia ke US. Kita punya kabel yang namanya Fasters. Dan yang lagi dibangun, bro, bakal di-launching sekitar tahun 2021, namanya B2B cable, bro. Oke, Dari Hong Kong, B2B. dari Singapura, langsung ke United States, ke Wah, US. itu benar-benar Nah, sepanjang laut ya itu ya. Jadi melintasi samudra ini, bro ya. oh iya, bro. Wow, luar biasa ini. Jadi, dan cuma ada 3, bro, konsorsiumnya, bro. Oke, Ada oke. China Mobile, Oke, ada Facebook, dan oke. ada Google. Wow, hanya ada 3 kabel itu ya, bro ya, yang bisa Hanya melintasi ada tiga, Samudra Pasifik itu berarti ya. yes, betul. Dan hanya ada 3 user untuk kabel B2B ini, bro. Wow, 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 Dan wow. kita baru launching untuk kabel ke
ke Afrika, bro. Oke, oke. Jadi seluruh benua Afrika itu, bro, kita kelilingi. Jadi Wow. you name it, bro. Any point di Afrika, you name it, kita bisa raih ke sana. Wow, itu benua besar loh bro Afrika itu. Luar biasa ya. Betul, betul. Jadi saya ngelihat company ini cukup agresif ya ekspansinya dan cukup interesting untuk kita eksplor lebih lanjut. Bagaimana sih kita bisa provide solusi ke customer kita dari menggunakan infra yang kita punya. Oke. Dan kita punya sekitar 5 local ring, bro, yang ada di Eropa, ada di Jepang, ada di North America, Hong Kong, sama Singapura. Simpelnya begini, bro. Misalkan dari customer kita di Indonesia ada mau akses dari Indonesia menuju katakanlah kota atau lokasi di Frankfurt. Nah, kita juga menggunakan kabel-kabel yang tadi kita sebutkan, kita akses dan terminasi di Frankfurt, dan dengan bantuan operator lokal, kita akan raih tujuan. Operator lokal itu biasanya kita sebut dengan nama local loop, bro. Oke, oke. Gitu. Jadi misalkan dari Hong Kong mau ke Maranatha misalkan gitu, bro. Nah, kita terminasi katakanlah di satu titik di Indonesia, dan dari titik di Indonesia menuju Maranatha itu bisa menggunakan katakanlah Telkom, Indosat, atau operator yang lainnya. Oke. Jadi seperti saya sebutkan, bro, tidak ada operator yang bisa berdiri sendiri. Tetap membutuhkan kolaborasi. Betul, betul, betul. Oke. Dan ini, bro, yang lagi kita bangun, bro. Ada SEC2, ada B2B yang saya sebutkan seperti itu, bro. Wah, ini menarik sekali nih, bro. Ini bisa jadi setelah sesi bincang-bincang kali ini, banyak sekali nih talent-talent yang tertarik untuk bergabung nih, bro, dengan China Mobile nih. Kita Karena welcome menarik kok, bro. banget. Bahkan di musim pandemi ini kita tetap hire banyak orang untuk tetap menjalankan strategi bisnis kita. Oke, oke. Jadi Oh, impresif. cukup agresif. Ya. Oke, by the way, sebagai seorang praktisi di dunia telekomunikasi dan infrastruktur data, bisa nggak diceritakan secara singkat perkembangan infrastruktur data di Indonesia selama 1 dekade terakhir ini? Oke, ini opini pribadi ya, bro. Betul, opini pribadi. Karena ini harus saya sampaikan di depan. Saya lihat Indonesia cukup agresif ya untuk perkembangan dari sisi infrastruktur. Kalau Bro Budi pernah mendengar fiberisasi di daerah Indonesia Timur, kemudian banyak juga operator-operator lokal yang mulai mengembangkan kabelnya di Jabodetabek, di Sumatera, di Aceh, dan yang lainnya. Jadi saya lihat sih cukup agresif. Dan ini untuk teman-teman tahu bahwa untuk katakanlah menuju ke satu teknologi baru, itu bukan hanya dari sisi teknikal, tapi ada juga dari sisi regulasi, dari sisi governance, dari sisi pemerintahannya yang lain seperti apa, seperti itu. Jadi ini cukup kompleks dan saya yakin dengan kepemimpinan Pak Jokowi sekarang kita bisa meraih lah untuk pengembangan yang cukup masif dan cepat gitu, bro. Oke, let's talk a little bit about 5G nih, bro. Bagaimana perspektif Bro Hasudungan terkait kesiapan infrastruktur di Indonesia dalam mengadopsi teknologi 5G? Dan potensi apa saja yang ditawarkan oleh 5G ini untuk diimplementasikan di Indonesia? Oke, jadi saya 2 minggu lalu ada baca-baca tuh, bro. Dari sisi ekonomik, itu katanya, bro, di tahun 2035, 5G itu bisa mendatangkan keuntungan sekitar 10 triliun US dollars. Wow. Jadi ada faktor ekonomi di situ. Nah, dari mana dapatnya? Misalkan banyak faktor-faktor untuk 5G yang bisa kita elaborasikan. Seperti ada namanya IoT, bro. Ada sensor, taruh SIM card, kemudian IoT terhubung ke cloud, dimasukin analitik, nah kita bisa tahu nih karakteristik atau behavior setiap perangkat seperti apa. Misalkan yang paling simpel, bro, ada teknologi di China IoT untuk mesin. Nah, mesin itu ditaruh sensor. Sensor itu kirimkan data ke analytics server, dan dia bisa tahu part-part apa aja yang akan rusak. Kemudian apa yang harus diganti, dan berapa lama dia akan bertahan dari sisi analitik itu. Kemudian ada namanya connected cars dari Tesla itu, bro. Nah, itu kan dia juga sebenarnya di cars itu dia taruh sensor, dan dia taruh datanya, bro, untuk dia learning semua surrounding environment-nya. Kemudian dari sisi virtual reality, bro. Nah, saya belum pernah punya pengalaman di virtual reality di 5G, tapi kalau dari artikel yang saya baca, itu bisa mendatangkan hobi baru, bro, untuk customer-customernya 5G atau customer Indonesia yang menggunakan 5G.
Dan yang terakhir, ada teknologi yang namanya cloud, bro. Oke. Nah, cloud provider kan ada banyak tuh, misalkan kayak AWS, Alibaba, kemudian Azure, dan Google. Dan mostly kan mereka sudah coverage namanya analitik, atau mungkin mereka menyediakan infrastruktur lah, seperti itu. Nah, ini erat kaitannya, bro. Jadi, semua data-data yang akan dikirimkan ke data center tujuan atau cloud tujuan untuk dianalisa. Nah, 5G memainkan peranan penting di situ, bro. Karena nggak mungkin dong ketika dia kirimkan data, datanya lambat untuk diterima. Oke. Kan itu real time, bro, untuk prosesnya seperti itu kan. Dan evolusinya, bro, dari sisi 2G, 3G, 4G, dan 5G. Kalau 2G, fokusnya ke voice, Oke. digitalisasi voice. Kalau 3G, fokusnya ke digitalisasi data. Oke. Kalau 4G, fokusnya ke bagaimana kita mengenhance dari 3G tadi, in terms of data. Kemudian kalau 5G, sifatnya udah seperti analitik, connected cars, dan IoT. Seperti itu, bro. Jadi, Berorientasi ke hal-hal yang sifatnya real time ya, bro ya, berarti ya? betul, dan real time, dan ada potensi bisnis yang mungkin timbul dari situ, bro. Misalkan dulu, kalau kita masih ngomongnya 3G, dulu sensor-sensor mungkin IoT belum terlibat, bro. Nah, sekarang nanti udah mulai udah 4G, udah 5G, akan banyak nih perusahaan untuk sisi sensor. Ketika banyak perusahaan dari sisi sensor, produk yang kejual kan itu mendatangkan revenue bagi negara kan, karena Betul, banyak betul. pekerja yang akan di-assign ke role itu gitu. Dan makin berkembang akan nanti ada namanya, mungkin sekarang sudah ada namanya data science untuk analitik itu, bro. Iya, betul. Bro Budi kan pasti expert di data science, dan ada lagi role yang namanya mungkin IoT expert atau ada yang lainnya seperti itu. Jadi akan banyak role yang terbuka, makin banyak role yang terbuka, produk yang terjual ya itu bisa mendapatkan benefit ekonomi bagi kita atau bagi customer-nya. Betul, betul, betul. Seperti itu, bro. Nah, kalau dari penjelasan tadi kan kelihatannya teknologi 5G ini memiliki potensi yang luar biasa sekali. Dan terkait adopsi teknologi tentunya dibutuhkan peran serta aktif nih ya, baik dari pihak pemerintah maupun swasta. Nah, kalau Betul. boleh tahu, kira-kira apa strategi China Mobile International selaku perusahaan yang bergerak di bidang telecommunications and data infrastructure dalam menanggapi arus perubahan yang potensial ini? Oke. Ini erat kaitannya sama saya sebutkan sebelumnya, bro. Jadi, operator tidak bisa berdiri sendiri, dan setiap solusi komponen itu kan luas, dan pasti ada pemain-pemainnya sendiri. China Mobile sudah mengimplementasikan 5G di sekitar November tahun lalu, bro. Itu di salah satu kota di China. Dan kita, kalau bisa dibilang, merupakan provider pertama yang sudah implementasikan teknologi 5G. Dan strategi yang dimiliki oleh China Mobile untuk bisa peran serta di bidang pengembangan 5G Indonesia, yang pertama kita jual experience-nya kita, bro. Karena kita sudah pernah jual atau implementasikan teknologi 5G di kota kita. Yang kedua, selain experience, kita bisa adapt yang namanya teknologi cloud. Nah, karena China Mobile merupakan basicnya perusahaan telco, bro, kita harus adopsi ke teknologi yang lagi relevan, misalkan cloud. Kita punya produk yang namanya Cloud Connect, bro. Cloud Connect itu adalah bagaimana si customer bisa mempunyai private line ke cloud tujuan. Cloud kan bisa banyak aksesnya, bro. Bisa melalui internet, atau bisa melalui private line. Ya, cuma bedanya apa kalau pakai private line? Yang pertama SLA-nya kita jamin. Ya kan? Yang kemudian karena infranya kita yang punya, kita yang akan operasikan, bro. Dan yang ketiga, kita bisa garansi paket-paket besar, ada namanya teknologi MTU, bro, atau mode transfer unit. Itu kita bisa sampai ke maksimum MTU yang kurang lebih sekitar 9.000 bytes. Nah, kalau internet itu nggak bisa, bro, dilakukan. Seperti itu. Nah, itu yang kita running. Kemudian yang keempat, kita juga lagi siapkan strategi untuk menyiapkan resource untuk dari sisi operate cloud-nya sendiri, bro. Jadi customer taunya apa ya? Customer taunya China Mobile, dan customer hanya bayar dan mereka bisa fokus ke bisnisnya sendiri. Itu salah satu strateginya kita, bro. Wow, luar biasa sekali ya. Ini looking forward nih sebenarnya untuk 5G di Indonesia nih. Iya. Kita open, bro. Nah, dirimu ini kan memulai karir sebagai seorang network engineer dan sekarang justru sudah membawahi banyak sekali ya network engineers. Mungkin dirimu bisa memberikan gambaran sedikit ke teman-teman di sini terkait lingkup pekerjaan dari seorang network engineer. Network engineer seperti yang tadi sudah saya sebutkan, bro. Jadi sebenarnya seorang network engineer itu tidak hanya harus menguasai technical, tapi juga harus menguasai dari sisi dokumentasi dan communication skill.
Karena apa? Ketika nanti teman-teman Indonesia Belajar, misalkan dia masih kuliah dan ingin coba karir profesional, dan punya satu proyek, dia akan diminta untuk menyiapkan namanya micro design dokumen. Oke. Micro design itu seperti katakanlah blueprint-nya bro di arsitek. Jadi customer tahu apa sih yang kamu buat di firmanya saya, dan apa sih yang kamu cantumkan untuk bagaimana mengintegrasikannya. Karena mostly customer ketika dia mengimplementasikan satu produk baru, dia mostly harus zero downtime. Betul. Jadi tidak ada downtime. Nah, kan nggak mungkin bro, kita harus ganti router, tinggal ambil, tinggal power off, masukin router yang baru, power on, konfigurasi, banyak downtime yang di situ bro. Downtime terjadi, customer nggak bisa kerja. Katakanlah dia harus kirim uang kemana, tapi karena jaringan yang nggak ada, dia nggak bisa kerja. Itu kan potensi bisnis loss bro di outcome-nya. Nah, jadi 3 hal itu yang harus dimiliki oleh seorang engineer. Kemudian, kalau saya perhatikan, zaman saya dulu belajar jaringan dari materi CCNA, sudah jauh berbeda dengan zaman mungkin teman-teman sekarang yang belajar jaringan. Kalau dulu kan seorang engineer nggak harus fokus ke namanya programming skill, nggak harus tahu namanya cloud skill, nggak harus tahu yang namanya mungkin analytics skill. Nah, saran saya bro, sebagai orang yang udah menjalankan hal ini, pelajarin aja semuanya. Semuanya itu maksudnya yang terkait dengan engineering, network engineering. Kemudian pilih satu spesialisasi. Jadi ketika kita di challenge untuk spesialisasi, kita bisa jawab dengan detail, tapi kita juga tahu high level yang lain itu seperti apa. Along the way bro, saya yakin dengan inovasi dan tentang pembelajaran yang dilakukan secara mandiri oleh seorang network engineer, dia bisa naik bro. Mungkin nanti ke pre-sales, atau mungkin ke solution architect, atau mungkin sampai ke CTO. Karena ketika di CTO dia udah mulai ngomong bisnis, dia ngomong requirements, dia ngomong technical, dan dia ngomong visi, seperti itu. Oke. Wah, menarik sekali nih. Oh ya, kalau ngomong saat ini kan cloud computing makin populer nih bro, dan salah satu benefit yang ditawarkan oleh cloud computing adalah mengalihkan kompleksitas dari pengelolaan infrastruktur ke pihak cloud provider. Nah, dengan kondisi seperti ini, apakah karir sebagai seorang network engineer itu masih menjanjikan? Sebenarnya kalau saya menjanjikan, ya pasti menjanjikan bro. Tapi mungkin areanya yang berbeda. Mungkin kalau dulu di zamannya saya, lulus dari Maranatha, punya sertifikasi CCNA, CCNP, saya harus kerja di prinsipal seperti Cisco misalkan, atau saya harus kerja di SI atau sistem integrator misalkan, untuk bisa mengimplementasikan apa yang saya pelajari. Nah, cuma kalau sekarang saya perhatikan seorang engineer ya bisa juga relevan di 2 hal tadi, cuma ada alangkah baiknya dia mempunyai pengetahuan di bidang cloud juga bro. Ketika dia ada customer yang integrasi ke cloud itu, dia bisa ngomong dari sisi network itu seperti apa. Karena kayak kita ngomong kayak ke AWS, ke Google, ke Azure, ke Ali, itu sebenarnya kan ada part namanya networking juga bro. Kalau di AWS atau di Google namanya kalau nggak salah Virtual Private Cloud. Nah itu kan bagaimana mendesain VPC itu kan, bagaimana mendesain networking di salah satu account di cloud provider gitu bro. Dan bagaimana mengintegrasikannya. Jadi sebenarnya ini bukan hal yang ketinggalan, justru ini modal dasarnya bro. Tapi jangan lupa untuk tetap dikembangkan dirinya sesuai dengan tren relevan yang ada sekarang, seperti itu bro. Betul. Wah, menarik sekali ya. Jadi sebenarnya masih menjanjikan, tetapi tetap harus di-enhance ya dengan popularitas dari cloud computing saat ini. Nah, lebih lanjut tentang cloud computing ya bro. China Mobile International sendiri apakah menawarkan layanan terkait cloud computing? Kalau ya, mungkin Bro Hasudungan bisa memberikan beberapa contoh layanan yang ditawarkan oleh China Mobile International terkait dengan cloud computing. Ya bro, jadi kita sendiri sebenarnya adapt ke arah sana dan kita sudah ada produk yang launching dan akan launching bro. Jadi intinya sih kita provide end-to-end. Dari sisi connectivity, dari sisi deployment, dari sisi konsultasi, dan dari sisi migrating atau operations. Nah, untuk dari sisi connectivity, kita karena basicnya telco company, tentu kita punya infranya bro, seperti yang kabel-kabel yang saya sebutkan di bawah. Ada teknologi namanya Cloud Connect, ada teknologi yang namanya SD-WAN, kemudian ada teknologi yang namanya IP Transit, seperti itu. Nah, kita bisa elaborasikan dengan infra yang kita punya, supaya customer bisa punya kenyamanan dari sisi connectivity. Kemudian yang kedua, kita juga punya resource bro sekarang untuk mulai melakukan konsultasi.
di bidang cloud. Oke, Misalkan oke. customer kan basicnya on-premise nih, bro. Nah, Betul. dia mau migrate ke cloud, itu seperti apa mekanismenya? Apakah lift and shift atau metode yang lainnya seperti itu. Kemudian dari situ kan akan ketahuan, bro. Kalau saya menggunakan cloud, saya bisa reduce cost sekian, 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 sekian gitu, bro. Oke, oke. Oke, ketika customer agree untuk ini, akan lanjut ke fase implementasi. Nah, di fase implementasi itu pun ada namanya designing, ada namanya implementation, ada yang namanya operation seperti itu, bro. Nah, Oke. 3 ini kita bisa cover. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, bro, mulai sudah ada bergerak ke arah managed service untuk di bidang Oke. cloud dan di bidang connectivity yang lainnya. Tapi mostly pengalaman saya, bro ya, Mhm. on-premise tetap akan ada, tapi Oke. mungkin porsinya yang akan berubah. Jadi mungkin trennya nanti hybrid cloud. Hybrid cloud Oke. dan multi cloud. Mungkin kalau saya lihat trennya ke arah situ sih, bro. Oke, oke. Jadi sebagian masih on-premise, tapi sebagian lagi sudah di cloud-kan ya? Yes. Dan Oke. cloud yang saya lihat nggak hanya ke salah satu cloud, bro, tapi ada yang ke 2 atau 3 cloud, ada yang ke AWS, ada yang ke Azure, ada yang ke Ali. Karena setiap cloud ini dia punya karakteristik sendiri, bro, yang Betul, betul, terkuatnya betul. apa gitu, bro. Betul, betul. Jadi Jadi ya ada itu sebagian layanan yang di-handle oleh AWS, ada sebagian layanan yang handle oleh GCP misalkan ya, Azure atau atau Azure ya. GCP gitu. Betul, betul, Ya betul, betul. seperti itu. Jadi dan dari sisi customer, dia tidak akan termonopoli oleh salah satu cloud provider gitu, bro. Betul, betul, betul. Jadi ada macam keragaman di sana untuk dielaborasikan. Misalkan kayak inilah, bro, kayak di on premise lah. Mhm. Kan nggak semua hanya Cisco, bro. Kan ada Oh iya, juga betul. mungkin Express, ada NetApp, ada Mhm. server misalkan menggunakan XP atau yang Mhm. lainnya, atau security menggunakan Fortinet atau mungkin Palo Alto atau mungkin Cisco yang lainnya. Jadi ada faktor untuk keberagaman itu penting sih dalam salah satu environment itu. Betul. Walaupun ada juga beberapa prinsipal yang dia punya semua, bro, dari end to end gitu. Oke, oke. Nah, Oke, nah ini Bro, lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Salah satu misi yang kami perjuangkan melalui channel Indonesia Belajar adalah untuk memperkenalkan dan mempopulerkan Linux, khususnya kepada ya, mahasiswa IT dan pelajar SMK ya, di Indonesia. Nah, ya. kalau berdasarkan pengalaman Bro Hasudungan, seberapa relevan sih familiarity terhadap sistem operasi berbasis Linux ini dalam menunjang karir di industri telekomunikasi dan infrastruktur data? Oke. Pertanyaannya, bro, dan jawabannya sangat Mhm. relevan. Oke. Sangat relevan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, bro, kita sekarang nggak bisa hanya mempelajari networking. Kita juga harus Mhm. mempelajari surrounding environment-nya, baik dari programming, baik dari operating system, mau Linux, mau Windows, whatever, atau dari sisi mungkin analytics skill dan cloud-nya. Kenapa? Misalkan kayak Bro Budi akses ke AWS, kan dia bisa pilih OS-nya apa, ada Betul. Linux, ada yang lainnya. Kemudian kalau kita mau akses ke konsolnya kan, kita harus masukin juga command line basis kan, bro. Betul, betul. Nah itu basicnya Linux sebenarnya. Dan Betul. alangkah lebih bagusnya kalau seorang network engineer juga fasih di bidang ini, gitu bro. Oke, Karena itu oke. semua merupakan satu kesatuan. Jadi kalau dulu silo-silo bro, sistem engineer sendiri, network engineer sendiri, security engineer sendiri, sekarang udah harus semua bro. Udah nggak bisa Walaupun harus sendiri-sendiri lagi ya, harus collaborate ya sebenarnya. ya harus kolaborasi, walaupun harus ada 1 atau 2 yang kita punyai dari sisi spesialisasi gitu bro. Jadi jangan jangan apalah, jangan tertutup lah ke dunia-dunia begitu maksudnya. Karena itu semua saling kolaborasi. Nah dari situ semua nanti kalau udah pengalaman, barulah mungkin nanti bisa naik ke arsitek, ke CTO. Karena dia udah bisa ngomong teknikalnya, tinggal dia berdalam di sisi komunikasi, bisnis dan yang lainnya seperti itu. Oke, 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 oke. Wah, menarik Nah, sekali nih. Oh ya, Bro, betul. dirimu ini kan termasuk orang dengan daftar sertifikasi profesional yang bisa dibilang cukup panjang nih, Iya, Bro, dalam bidang computer networking. Bahkan iya, untuk part Cisco certification saja, dirimu ini tidak berhenti sampai CCNA dan CCNP, tapi bahkan sampai iya, CCIE dan beberapa iya, Cisco Specialized Certification part lainnya. Nah, betul. mungkin bisa diceritakan ke teman-teman di sini seberapa jauh program sertifikasi yang sudah dirimu lalui ini dalam menunjang karirmu di bidang telecommunication and data infrastructure. Oke. Thank you bro. Ini juga bantuan Bro Budi nih, waktu jadi dosen saya nih. Waktu itu kan saya agak apa ya, agak udah mulai galau lah bahasa kerennya sekarang. Saya ini kemana nih sebenarnya karir? Apakah saya hanya meneruskan sarjana, kemudian saya bekerja di bidang lain, atau saya fokus ke bidang yang saya tekuni gitu. Dan syukurnya saya ketemu Bro Budi dan teman-teman dosen yang lain seperti Pak Timoteus, Pak Wilfridus, dan Pak Hamnes Toba.
yang kasih insight lah ke saya bahwa kalau di IT itu nggak hanya spesifik role yang bisa kamu tekunin. Nah, saya ambil multiple sertifikasi, kurang lebih sekitar 15 atau 17 sertifikasi yang saya punya sampai sekarang. Dan saya juga aktif di beberapa forum seperti forum networking, forum security, dan forum untuk cloud. Goal-nya apa? Goal-nya sebenarnya to be relevant, karena terus terang bekerja di bidang ini merupakan passion-nya saya, bro. Dan saya aminin apa yang saya ucapkan sebelumnya. Even saya pun yang udah 12 tahun bekerja, masih melakukan upgrading diri sendiri untuk bisa lebih relevan di bidang ini, apalagi yang baru mulai. Dan sertifikasi menurut saya salah satu hal yang penting, walaupun bukan segalanya. Kenapa? Karena sertifikasi ini bisa membuat semacam study path yang jelas dan guideline yang jelas, bro. Oke. Jadi saya butuh semacam acuan ya, makanya saya ambil sertifikasi. Gitu, bro. Seperti itu. Oke. Gitu. Oh ya bro, ini last question nih bro. Kebetulan audiens channel Indonesia Belajar ini kan kebanyakan masih mahasiswa dan pelajar di jurusan terkait IT. Walau ada juga yang sudah mulai meniti karir di bidang IT. Mungkin Bro Hasudungan bisa memberikan rekomendasi terkait hal-hal apa saja sih yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman yang tertarik nih untuk memulai karirnya di bidang telecommunication and data infrastructure. Oke. Yang pertama harus relevan dengan teknologi yang ada, tapi juga harus mempunyai basic yang kuat. Oke, saya bilang, network engineer tadi itu merupakan satu basic sebenarnya, bro. Relevannya seperti apa? Seperti cloud computing, programming, operating systems, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, technical professions nggak hanya mengharuskan kita mempunyai technical skill yang kuat, tapi juga mengharuskan kita mempunyai komunikasi yang kuat. Kalau dulu Pak Wilfriedus bilang begini ke saya, bro, seni kita. Kamu present aja setiap minggu tentang teknologi baru yang kamu punya. Saya akan kasih kamu nilai. Tujuannya sebenarnya bukan hanya supaya teman-teman tahu apa yang kamu present, tapi melatih diri kamu bagaimana berkomunikasi di depan banyak orang. Dan itu penting, bro, dan saya rasakan dampaknya sekarang. Dan yang ketiga, leadership itu penting, bro. Leadership bisa dimulai dari hal-hal kecil, misalkan leadership ke diri sendiri. Misalkan saya mau belajar hal ini, saya mau belajar katakanlah AWS. Saya harus disiplin melit diri saya untuk bisa mencapai target itu. Nanti lama-kelamaan saya yakin along the way makin banyak beban yang akan diberikan, challenge yang diberikan, dan ketika kita sudah menyelesaikannya, kita akan naik level, bro. Dan tinggal kita nikmati hasilnya. Betul. Wow, luar biasa sekali ya. Nah, yang penting itu salah satunya adalah menikmati proses belajar dan proses pengembangan dirinya itu ya, bro ya? Betul sekali, bro. Betul sekali. Wah, menarik sekali nih sesi bincang-bincang kita kali ini. Terima kasih banyak untuk Bro Hasudungan yang sudah berkenan hadir dalam sesi bincang-bincang kita. Sehat, sukses, dan bahagia selalu untuk Bro Hasudungan. Dan semoga apa yang kita perbincangkan di sini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang, terutama sekali bagi perkembangan dunia IT di Indonesia. Akhir kata, saya mau tutup sesi bincang-bincang kita kali ini. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar, biar bisa bantu banyak orang.